Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan. Kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan,
Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa hari adalah hari yang luar biasa, karena biar setiap kita selalu dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Woo! Segala bebanku pun digantikan, dalamku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan
kasih Tuhan. Sukacitamu ada di dalam setiap kami. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yo, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, lagi haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar
Sorakan haleluya buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sebentar Bapak Ibu Saudara kita akan membacakan untuk deklarasi Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Thank you Jesus Lord God. Kami percaya Tuhan. Waktu setiap kami datang, kami buka hati. Dan kami berkata kami rindu sama Tuhan. Kami percaya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, setiap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami rindu untuk kami menyembah-Mu. Oh, kami angkat suara kami. Kami memuji-Mu. Orang lama hiara lama hiara lama sande. Mari Bapak Ibu Saudara, mari bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan saat ini. Come on. Kau yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh saudara. Mari bangun imanmu, mari bangun rohmu. Mari buka hatimu. Oh haleluya. Kami rindu, kami menyembah-Mu. Oh dalam Rohmu bekerja
Aku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, yes Jesus, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, amin, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, pujian ini umat Tuhan, katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat memuji-Mu, yes Lord, Kau bertata di atas pujian. Ku memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Mari saat ini buka hatimu di hadapan Tuhan. Seberapa besar setiap kita berkata, Tuhan aku mau memuji-Mu, aku mau menyembah-Mu Tuhan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dengan apa kami balas itu semua selain kami memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, saat ini kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami katakan, Tuhan terima kasih. Kau baik, sangat baik Bapa. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. God, we want more in your presence. Kami mau lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya Tuhan sesuatu terjadi dalam hadirat Tuhan. Waktu kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuatu terjadi dalam hadirat-Mu. Mari pulihkan setiap kami saat ini Tuhan. Kau yang sembuhkan kami. Kau yang pulihkan kami Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu umat Tuhan. Come and worship Him. Come and worship Him. Mari sembah Tuhan sampai kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa saat ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dikuatkan.
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jesus, we worship you, God. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you. We thank you, Lord God. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. Saat ini kami buka hati kami lebih lagi, Tuhan. Mari bicara buat kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Bicara Tuhan melalui firman-Mu, Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau lebih lagi, Roh Kudus. We thank you, God. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit, Jesus, God. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami siap, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Lord God. Dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yo, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama kembali ada hari ini. Semua dalam pimpinan Tuhan. Wow, sudah lebih dalam kita masuk di tahun 2022. Yuk katakan sama-sama dengan saya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Amin. Katakan sekali lagi, tahun 2022 tahun paradigma yang baru. Sekali lagi, tahun 2022 tahun paradigma yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya dalam tuntunan Tuhan, Tuhan sudah berbicara bahwa Tuhan sedang menganugerahkan paradigma yang baru, satu pola pikir, satu contoh, satu model yang baru untuk kita menjalani tahun ke depan ini. Karena apa yang merubah kita nanti ini, atau yang sedang merubah kita, ini tidak akan hanya berlaku di tahun ini, tapi akan berlaku seterusnya dalam hidup kita. Sama seperti integritas yang kita bahas tahun lalu. Nah sekarang kita mau lihat paradigma yang baru. Tuhan sedang banyak bicara tentang hal ini. Dan Tuhan juga sudah mulai menyampaikan kepada kita semua. Mulai bulan Januari kemarin
kita juga banyak dapat pemahaman baru tentang imamat yang rajani, tentang bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mungkin itu juga pesan Tuhan. Saya juga percaya itu adalah paradigma yang baru yang sedang Tuhan tanamkan kepada kita lebih lagi. Selama ini mungkin kita kurang memperhatikan bagian yang itu. Tapi sekarang Tuhan mau agar kita memperhatikan bahwa kita semua adalah imamat yang rajani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk buka Alkitabnya, siapkan hatinya, biar hari ini kita semua benar-benar terima rema, terima pesan Tuhan untuk diberkati, untuk dapat paradigma yang Tuhan inginkan, yang baru itu. Kita berdoa sebelumnya ya, yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah dibimbing, dipimpin sampai bulan ini. Tuhan tuntun dalam perjalanan, makin dalam kami masuk di tahun 2022 ini. Tuhan tuntun kami lebih lagi ya Tuhan. Bersabdalah hari ini, berbicaralah lewat firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu akan menegur kami, mengajar kami, dan mengubah kami semua. Karena firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita akan membahas dan melihat Yesaya 43 ayat 18 yang menjadi salah satu dari dua ayat pokok yang jadi dasar tahun paradigma yang baru. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini adalah bagian dari satu perikop besar Yesaya 43. Dan Tuhan sedang mau menyampaikan kepada Israel pada hari itu atau Yehuda pada zaman itu bahwa Tuhan hendak melakukan satu perkara yang baru, yang besar, yang memang sebenarnya ini dari awal adalah rencana Tuhan. Kenapa dikatakan baru? Karena jemaat atau umat di zaman itu bertahun-tahun, bahkan beberapa turunan tidak paham-paham, tidak ngerti-ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan mereka punya pemahaman sendiri. Ketika Tuhan membawa kepada rencananya yang hebat, rencananya yang ajaib, mereka malah menyimpang dan kemudian tidak mendekat kepada kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang penting. Dan itu sebabnya Tuhan mau rubah semuanya. Ada cara baru, ada pola baru yang Tuhan hendak kerjakan sehingga umat itu bisa diberkati. Bukan cuma hidupnya diberkati, tetapi hidupnya itu mencapai apa yang jadi rencana Tuhan. Saya tahu Tuhan juga mau agar Bapak Ibu Saudara mencapai rencana Tuhan. Amin. Adalah kehendak Tuhan agar apa yang Dia kehendaki, apa yang direncanakan waktu Bapak Ibu Saudara diciptakan, itu digenapi. Tapi dosa, kebodohan kita, kelambatan kita untuk percaya, tidak konsistennya kita, itu sering membuat kita makin jauh dari rencana Tuhan, menyimpang. Nah kadang-kadang hal yang salah kalau dibiarkan berlarut-larut, kita pikir gak salah. Hal yang salah kalau sudah dibiarkan berlarut-larut, jangan-jangan kita pikir jadi benar. Perlu perubahan paradigma untuk mengembalikan kita semua kepada rencana Tuhan. Yesaya 43 ini mau ngasih tahu kepada Israel bahwa rencana Tuhan harus dikembalikan. Bapak Ibu ingat rencana Tuhan dari awal tidak ada rencana untuk membuat dua kerajaan Israel dan Yehuda. Tidak ada. Dari awal tidak ada rencana untuk membiarkan yang namanya penyembahan kepada Jehovah itu diduakan dengan penyembahan kepada yang lain.
Dari awal Tuhan hanya mau Dia yang disembah, hanya Dia yang diagungkan. Tapi Israel dan Yehuda menyimpang. Mereka selingkuh rohani dengan Baal, dengan dewa matahari, dengan Molok dan sebagainya. Dengan dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena sekian lama tidak terjadi apa-apa, maka mereka berpikir, oh gak apa-apa kok. Fine-fine aja kok. Tuhan baik, kasih karunia-Nya besar, gak apa-apa. Lalu kemudian terjadilah masalah. Ada kekeringan, ada bangsa-bangsa yang mencoba menjajah, ada perampok-perampok. Tiba-tiba terjadi degradasi moral sehingga masyarakat itu menjadi berantakan, menjadi kasar, menjadi tidak sopan, perampokan, pemerkosaan seolah-olah menjadi seperti biasa. Kejahatan menjadi seperti biasa. Lalu karena saking lamanya, lalu kemudian mereka cuma berkata, ya ini kan cuma karena perkembangan zaman saja. No. Ketika keadaan memburuk, Alkitab sudah bilang dari dulu, yang jadi sumber masalah itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Yang jadi sumber masalah adalah dosa. Yang jadi sumber masalah adalah ketika apa yang Bapa kehendaki, pencipta langit dan bumi kehendaki, tidak diikuti, tidak digenapi. Bumi ini diciptakan oleh Dia. Dia yang tetapkan apa yang harusnya terjadi. Tapi manusia yang diberi kehendak bebas membawanya ke arah yang lain. Dan Tuhan mau bawa ini kembali. Paradigma baru. Apa yang dimaksud di ayat ini? Saudara, ya, dalam keadaan yang kacau seperti itu, Yesaya ngasih tahu kepada Israel. Kasih tahu ke Israel, kamu harus biarkan Tuhan mengubahmu. Izinkan, biarkan nanti Babel akan nyerang dan bawa kita di dalam pembuangan. Nanti di Babel kita dirubah semua. Wah, langsung orang Israel marah kepada nabi-nabi yang ada, yang sepakat sama Yesaya, yang sepakat sama Yehezkiel, yang sepakat sama Yeremia. Orang-orang marah gitu ya. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang membebaskan kita dari Mesir, yang mampu membelah Laut Merah untuk menyelamatkan kita? Kalau Babel datang, kalau kerajaan lain datang, harusnya mereka juga dikalahkan. Masalahnya ada yang lebih besar yang Tuhan hendak kerjakan. Bukan cuma soal Israel menang perang, bukan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Israel harusnya menang untuk melakukan kehendak Tuhan. Selama seseorang atau sebuah umat terbatas kemampuannya untuk melakukan kehendak Tuhannya, maka sesungguhnya dia tidak pernah benar-benar merdeka. Dan itu sebabnya dia butuh dibebaskan. Dan cara untuk membebaskan tidak harus dengan kemenangan. Cara untuk membebaskan tidak harus dengan memuaskan apa yang diinginkan. Bisa jadi pembentukan lebih baik. Bisa jadi terapi lebih baik. Treatment lebih baik. Dan mungkin itu yang Tuhan inginkan. Ya saya mau kasih tahu, gak apa-apa ke Babel. Nanti dari sana engkau akan dirubah. Dan terbukti setelah pembuangan Babel, gak ada lagi yang namanya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Semuanya kembali menjadi satu, Israel. Saudara kasih Tuhan, ini yang dimaksud. Ya. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak buat jalan di padang gurun, sungai-sungai padang belantara. Dan nanti semuanya akan dipulihkan. Dan pemulihan itu akan terjadi. Dan kalau pemulihan itu terjadi, yang pulih dan diberkati bukan cuma umatku, kata Tuhan. Tetapi binatang hutan akan memuliakan aku, serigala, burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Bukan cuma untuk kasih makan binatang-binatang itu. Mereka kecipratan berkat karena Tuhan
hendak memberi minum umat pilihannya. Allah kita sanggup untuk memberikan apa yang kita perlukan. Tetapi apakah kita sanggup? Apakah kita mau untuk memberikan apa yang Allah inginkan? Ada yang Tuhan mau nih. Tapi umatnya gak pinter-pinter, gak nangkep-nangkep. Saudara dikasih Tuhan, perlu tangan atau cara yang lain. Kita belajar melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Makanya ayat 21 diakhiri dibilang begini. Umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Halo? Saya berdoa Bapak Ibu nangkap maksudnya. Bahwa intinya justru bukan soal senang atau tidak senang. Happy atau tidak happy. Lega atau tidak lega. Nyaman atau tidak nyaman apalagi. Yang dimaksud di sini adalah pembentukan Tuhan. Berhasil atau tidak berhasil. Paradigma yang baru sedang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Untuk membentuk kita semua. Dan nanti kalau Anda dan saya membiarkan Tuhan membentuk kita. Maka kita akan memberitakan kemasyurannya. Anda dan saya akan jadi orang-orang yang dahsyat. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Apa yang ada di Yesaya 43 ini. Sejalan dengan Filipi 3. Sejalan dengan apa yang ditulis oleh Paulus. Di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Yang jadi dasar untuk kita semua. Tentang paradigma yang baru dari perjanjian baru. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pada waktu Paulus memulai perjalanannya dalam bidang rohani atau kehidupannya dalam bidang yang dia percaya. Dia memulainya dengan belajar dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Dan lewat perjalanannya dia naik tinggi. Tingkat kerohaniannya ditambah dengan kepintarannya. Dia dapat anugerah hikmat yang luar biasa. Membuat dia outstanding. Membuat dia orang yang hebat. Dalam usia mudanya posisinya di mata para ahli Taurat orang Farisi sudah terpandang. Dia bahkan menjadi salah satu dari anggota Sanhedrin yang dihormati pada zaman itu. Saudara dikasih Tuhan, ternyata kerohanian atau waktu dia mau belajar menyenangkan Tuhan, waktu belajar mau memuaskan Tuhan, saudara dikasih Tuhan, malah dia mendapatkan posisi, mendapatkan kuasa. Bisa jadi, saya nggak bilang pasti, tapi bisa jadi. Dia punya paradigma bahwa makin tinggi rohaninya maka akan seiring dengan itu kekuasaan juga akan makin besar. Bisa jadi ada akibat di dalam pertumbuhannya, paradigmanya. Banyak orang menghormatinya. Kisah Rasul mencatat waktu Stefanus mau dirajam, dia lewat di situ. Dan semua orang memandang kepada seorang muda yang bernama Saulus hari itu. Dan Saulus itu mengangguk. Banyak orang menghormatinya. Dan kemudian Stefanus dilanjutkan perajamannya. Ada kekuasaan, ada influence, ada pengaruh dahsyat. Seolah-olah dia sudah mulai mencapai puncak dari kerohaniannya, kehidupannya, dihormati, disegani. Mungkin dia membayangkan dirinya seperti Musa, seperti Esra, seperti orang-orang hebat yang dihormati. Mungkin. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Tapi waktu perjalanan ke Damaskus, dia ketemu dengan Yesus Kristus. Dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia bertemu dengan Roh Kudus. Dalam bimbingan Ananias, Tuhan membuka matanya dan kemudian mengajarkan kepadanya satu pemahaman yang baru, satu paradigma yang baru. Dan waktu dia belajar tentang kekristenan, waktu dia belajar tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, dia menemukan bahwa apa yang dia tahu, apa yang dia kejar selama ini, salah.
Cara dia melihat untuk menyenangkan hati Tuhan salah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca perikop ini di atasnya, Bapak Ibu akan ketemu kata-kata bahwa apa yang ku tahu kemarin itu aku anggap rugi. Aku anggap sampah. Yang benar adalah makin tinggi kita, makin dekat kita, makin sempurna kita, maka kita harusnya makin kenal Yesus. Dan makin kenal kuasa kebangkitan. Dan makin bersekutu dengan kebangkitan. Dengan penderitaan dan kebangkitan Kristus. Ambil bagian dalam penderitaan untuk memasyurkan nama Tuhan. Wow. Paradigma baru. Paradigma baru sedang diberikan kepada Paulus. Makanya waktu Paulus tulis Filipi pasal 3 ini. Dia bilang begini, saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Jadi dia sendiri belum sampai. Atau saya baca dari 12 ya. Ayat 12 saya bilang gini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Jadi dia juga belum tahu apakah dia sudah sempurna atau belum. Atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak anggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. This is what I do. Aku lupakan apa yang di belakangku. Untuk mendapatkan paradigma yang baru. Kita mesti belajar lupakan apa yang di belakang. Saya tahu ada banyak hal yang baik bahkan. Yang kita pernah belajar di belakang. Tapi untuk menangkap paradigma yang baru, kita mesti belajar memilah-milah. Mana yang esensi, mana yang bukan esensi. Saya berdoa benar. Wahyu Tuhan turun kepada Anda, wahyu Tuhan turun kepada saya. Roh Kudus turun kepada kita semua. Supaya hari-hari ini kita mampu membedakan mana yang boleh dirubah, mana yang jangan dirubah. Supaya menerima paradigma yang baru. Tangkap benar-benar. Lupakan yang lama. Apa yang perlu dirubah-rubah, gak apa-apa. Ya. Asal dia bukan esensi. Yang esensi jangan dirubah. Lupakan yang lama yang telah di belakangku. Arahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang ada di depan. Tuhan sudah mulai wahyukan. Saya tahu 1 Petrus 2 ayat 9 termasuk salah satu yang sedang Tuhan wahyukan kepada Anda dan saya. Kejar itu. Kejar itu. Arahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Dan berlari-lari pada tujuan. Bahasa Inggrisnya press on. Dorong ke depan. Supaya bisa nangkep, supaya dapat memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow. Jalan terus. Bulan lalu Tuhan membicara tentang 1 Petrus 2 ayat 9. Ini satu paradigma yang sedang Tuhan kasih ke kita. Tangkap ini. Saya renungkan terus. Dan saya sampai sejauh hari ini rekaman ini dibuat. Saya nangkepnya bahwa ini adalah paradigma baru yang Tuhan hendak tanamkan. Untuk Anda dan saya belajar melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan kacamata yang ada di 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang kudus. Ingat kamu umat kepunyaan Allah sendiri. Kenapa engkau mendapatkan privilege itu? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Jangan-jangan karena pandemi kita lupa. Kita ini bangsa terpilih. Jangan-jangan karena resesi kita lupa. Kita imamat yang kudus. Kita imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Come on church. Bangkit. Dan kemudian mulai melihat dengan kacamata Tuhan yang baru. Lihat dengan posisi yang Tuhan kasih ini. Engkau orang pilihan. Engkau bukan orang biasa. You are not just an ordinary Christian. Engkau adalah
anak-anak Allah. Bangsa yang terpilih, chosen people. Imamat yang rajani, royal priesthood. Pak Niko bilang, kuasa sebagai raja akan berlimpah-limpah seiring dengan kuasa sebagai imam. Lakukan tugas sebagai imam, maka kuasa sebagai raja itu juga akan meningkat. Kuasa itu akan mengalir. Kita sudah ada di era Pentakosta ketiga. Dan Pentakosta ketiga ini sedang tercurah, sedang meningkat pencurahannya. Tapi jadilah imam-imam Tuhan. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Hidupmu sekali lagi bukan milikmu. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ada dua arti di sini. Arti yang pertama, bahwa engkau milik Tuhan. Engkau ada dalam perlindungannya. Kalau ada yang ganggu engkau, maka dia berurusan sama pemilikmu, yaitu Tuhan. Tapi arti kedua dari ayat ini, dari kata-kata ini, engkau adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Hidupmu gak bisa semau-maumu. Hidupmu harus semau-maunya dia yang punya. Cari tahu apa yang jadi keinginan Tuhan. Kejar itu. Kejar itu. Bulan lalu Pak Niko menyampaikan bahwa ke depan harus mulai ditekankan tentang vocational discipleship. Pemuritan berdasarkan panggilan. Vocational discipleship. Pemuritan berdasarkan vokasi. Panggilan. Bukan pekerjaan. Panggilan. Tiap kita punya panggilan. Jangan-jangan hari ini kita ngerjain panggilan orang lain. Kembali pada panggilanmu. Engkau adalah umat kepunyaan Allahmu. Engkau milik Tuhanmu yang sudah menetapkan panggilanmu. Kembali ke situ. Kembali ke situ. Apa yang jadi panggilan Tuhan? Pandemi, resesi ini hanya jalan untuk mengingatkan kita bahwa kita semua sebenarnya sudah punya track masing-masing. Berkat kita ada di situ. Kembali ke sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kita tidak pernah tinggalin kita. Amin. Tuhan mau kasih tahu, ada jalannya. Selama ini masalahnya cuma cara memandang kita yang salah. Paradigma yang baru membuat kita jadi bisa melihat horizon yang baru. Halo? Amin. Horizon yang baru. Kemarin tidak kelihatan. Karena mungkin kita ada di level rohani yang belum cukup. Tapi saya merasakan pengurapan hari-hari ini makin lama makin pekat. Makin kencang saudara. Roh Kudus makin kuat turun. Dan benar-benar sedang ada pemisahan antara yang sungguh-sungguh dengan yang gak sungguh-sungguh. Benar-benar sedang dibedakan antara mereka yang serius sama Tuhan sama yang gak serius sama Tuhan. Yang cuma pengen nyenengin diri sendiri atau yang mau menyenangkan Tuhan apapun harganya. Sedang ada pembedaan. Saya berdoa semua kita yang ada bersama-sama hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita termasuk orang yang mau lakukan apa saja untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Tuhan akan banyak bicara kepada Anda dan saya di saat teduh masing-masing, di pekerjaan, di rumah tangga, di keluarga, di pelayanan. Tapi izinkan Tuhan ambil alih hidupmu, membawa kita dalam paradigma yang baru, supaya Anda dan saya bisa lihat janji Tuhan digenapi. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi, ajarku Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Tuhan, kami berharap hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengerti paradigma yang baru lebih lagi. Kami sudah masuk lebih dalam di tahun 2022. Tuhan, urapi kami. Tanpa pengurapan Roh Kudus yang turun atas kami gak mungkin bisa paham. Kami gak mungkin bisa punya paradigma baru. Ajar kami supaya kami bisa lihat janji-Mu digenapi. Supaya kami bisa lihat penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu. Supaya kami bisa memasyurkan nama-Mu, perbuatan-perbuatan besar yang Engkau lakukan ya Tuhan. Minta mau campur tangan Tuhan. Pimpin langkah kami, ampuni kami semua. Sebentar kami, biarlah kami semua boleh buka hati untuk lebih lagi Tuhan Yesus. Dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat tangan semua masing-masing di tempat masing-masing. Saat ini biar Roh Kudus turun atas Anda semua. Urapan Tuhan turun mengalir. Mengubah kita semua. Pulihkan mereka Tuhan. Yang sakit sembuhkan. Turunlah kuasa-Mu. Jamah semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Beri jalan keluar. Pewahyuan turun. Beri jalan keluar tuh tiap masalah, tiap tantangan, problem, sakit, penyakit. Beri jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, mujizat terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati kita. Sama-sama buka hati, angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Kembalilah dalam kehidupan-Mu sehari-hari. Tuhan mengutus-Mu ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang. Melangkah dalam pimpinan Tuhan dalam paradigma yang baru. Roh Kudus akan mengajar dan menuntun semua langkah dan jalan dan keputusan yang akan diambil di depan. Engkau akan lihat pertolongan. Engkau akan lihat pembelaan. Engkau akan lihat nasihat. Engkau akan lihat penyertaan Tuhan. Engkau akan melihat kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap hal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai. Dari hari ini sampai Maranatha. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yo, daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau
Terima kasih Tuhan.